Karena itu, tidak patutlah kita membunuh kerabat kita sendiri, putra-putra Dristarastra itu. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika kita membunuh keluarga sendiri, wahai Madawa? Walau mereka yang pikirannya dikuasai ketamakan, tidak melihat kesalahan dalam pemusnahan keluarga, dan tidak merasa berbuat jahat dalam membasmi kawan, mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk berpaling dari dosa semacam ini, O Madawa? Kitalah yang melihat kesalahan dalam pemusnahan sanak keluarga ini. Dalam hancurnya keluarga, hukum-hukum tradisi akan musnah. Dan apabila hukum-hukum itu lenyap, maka keseluruhan keluarga akan menjadi tanpa dasar hukum. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita bagaikan sang nelayan yang berlayar di tengah samudra raya, memecah ombak melawan ganas gelombang kehidupan, memecah ombak melawan ganas gelombang kehidupan. Pemirsa, Napi Orti, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan yang wujud. Beberapa menit ke depan waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas serada bakti kita bersama. Karena ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Selamat menyaksikan. Terus berlayar, terus berkarya, mendayung sampai hingga tujuan, seperti jiwa yang inginkan kebebasan, seperti kita yang angankan kedamaian, seperti jiwa yang inginkan kebebasan, seperti kita yang angankan kedamaian. Menarasi dan Tugu Montara, monumen hiasan warna merah, dasawarsa pena narasi watak, menata jurnalisme tatwa, muda milenial jujur jelas jernih, tegas lugas. Baik, grafiti Hindu ya satu tonggak dari peradaban di Wartam era ini 10 tahun bahwa mencoba menampilkan kata-kata mutiara yang ada di dalam Hindu kemudian diangkat dalam bentuk spontanitas tulis berwarna-warni dalam satu media tembok ya, sehingga disebut menjadi grafiti dengan satu ikon Hindugrafi. Ya, khas Tungkara ya, jadi dengan model huruf atau font gunaksara coba disusun sedemikian rupa menjadi perulangan-perulangan gitu. Nah dari sisi arti kan dia Astungkara semoga terjadi sesuai dengan dalam dalam lindungan Tuhan seperti itu, dalam singkatan Aum seperti itu. Nah, juga merupakan bagian dari ajaran Hindu. Apakah Trimurti di situ kemudian menjadi aksara suci dasar dari Om tadi, dari Aum. Hindu cinta damai perulangan. Nah rupanya ini saripati dari konsep ada toleransi. Kita punya Vasudeva Kutumbakam seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ya Hindu cinta damai, tentu bukan hanya damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Kan seperti itu bisa maknanya berkembang. Nah, dengan demikian generasi muda Hindu dia dekat dengan esensinya, dekat dengan
jiwanya yang berbola. Nah, itu menyebabkan grafiti ini menjadi media yang relevan, media yang lebih propan, seperti itu, lebih santai untuk mengangkat atau menuliskan aksara-aksara suci, kemudian juga pesan-pesan tulisan. Nah, dengan model seperti ini, satu model yang menarik sebenarnya, di mana gejolak jiwa generasi muda kemudian menjadi tepat ya berterima dengan media yang disampaikan secara santai. Kemudian tentu perlu penjelasan apa ada makna di balik kata-katanya. Nah, ini sebenarnya kan menjadi curahan hati ya, curahannya daripada para penulis, termasuk dengan apa yang paling esensi barangkali yang ingin disampaikan melalui goresan warna-warni. Satu kata singkat, kreativitas tanpa batas. Manfaatkan ruang di sekitar kita untuk tetap berkreasi dalam Hinduisme, untuk menyampaikan pesan-pesan moral melalui grafiti, melalui media apapun itu, dan tentu menjadi satu tonggak dalam peradaban warna. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup jadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, I Gusti Ketut Widana, untuk HTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Jadi filsafat Aksapada ini sebenarnya dicetuskan oleh Maharsi Gotama Aksapada. Maka dari itu lebih umum dikenal dengan istilah filsafat Aksapada. Nah, dia masuk ke dalam kelompok Astika. Astika itu yang sejalan dengan Weda atau yang menerima otoritas kitab Weda. Apakah ada filsafat yang kemudian menolak Weda atau menentang Weda? Ada. Dia masuk ke dalam Nastika. Jadi dalam kata lain, Nastika sering diartikan sebagai ateis. Tapi bagi hemat saya, bukan sekedar ateis yang tidak percaya Tuhan, tetapi dia menolak otoritas Weda. Sedangkan Aksapada ini, dia sejalan dengan apa yang digariskan di dalam Weda. Karena itu dia masuk ke dalam Astika. Sebenarnya bukan wajib lagi ya, tetapi lebih kepada keharusan, kesiapan seorang pemimpin yang paham akan Weda seperti yang tertuang di dalam Kekawin Ramayana. Jadi weruh ring weda tar marlupeng pitra puja. Weruh ring weda bukan berarti tahu Weda saja, tetapi dia paham kemudian menjalani esensinya. Saya katakan esensi, artinya inti filsafat Weda itu bisa dijabarkan lewat beragam acara, dibungkus lewat beragam kebudayaan yang jelas tidak tercabut dari intinya. Nah, seorang pemimpin yang tidak memiliki visi spiritual itu hanya akan membangun secara material. Jadi pembangunan fisik penting, tetapi perlu diimbangi dengan pembangunan spiritual agar pembangunan itu memiliki ruh. Nah, ruh inilah yang penting, yang kita sebut sebagai spirit. Dia lebih menekankan kepada logika. Jadi cara berpikir yang logis, sistematis, dan juga metodik. Nah, tetapi sekarang anggapannya adalah orang yang berpikir secara ilmiah, dia akan meninggalkan hal-hal rohani. Kan ada anggapan-anggapan seperti itu, bahwa orang mengejar spiritual, pikirannya tidak ilmiah. Justru dengan pengetahuan yang baik, ya, ilmu pengetahuan yang benar, ilmiah yang benar-benar tersistematis, seseorang akan sampai pada hakikat Tuhan. Nah, makanya ada istilah di mana Einstein berhenti, di sanalah Adi Sankara mulai. Jadi ketika orang berhenti kepada satu pertanyaan sudah mentok tidak dapat jawaban, maka spiritual masuk sebagai jawaban dari seluruh pertanyaan itu.
Nah, kalau kita memimpin diri sendiri, kemudian membangun diri sendiri, visinya adalah visi material, kemudian tanpa melihat spirit ke dalam, ya, tanpa keseimbangan rohani ke dalam, itu akan membuat tubuh kita menjadi rapuh. Karena individunya rapuh, kemudian meluas menjadi kelompok yang rapuh, kemudian komunal yang rapuh, masyarakatnya juga menjadi rapuh. Jadi filsafat ini mengajarkan bagaimana menghilangkan keraguan-raguan. Ketika kita disodorkan akan pilihan, nah, tidak boleh ada keraguan-raguan. Sekarang bisa kita menimbang ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari kebijakan sebelumnya. Tapi ketika di TPS, keraguan-raguan itu sudah hilang. Mantapkan kepada satu pilihan. Itu sebenarnya esensi dari Aksapada. Pemirsa, suasana panas, situasi gerah menjelang kompetisi pilkada. Semua seperti penjual kecap dengan program nomor 1, tak ada yang mau nomor 2 untuk kemajuan dan kemakmuran warganya. Tugas kita sebagai warga masyarakat, sebagai pemilih yang baik adalah mengenali sosoknya, mengetahui rekam jejaknya, dan yang ketiga, memahami visi misinya. Tapi jangan lupa, kenali pula bibit bebet bobot si calon pemimpin paripurna. Lalu seperti apa pemimpin paripurna? Podcast Kolom Warta memilih pemimpin paripurna akan menjawabnya. Kepemimpinan dunia itu kita mengacu kepada peradaban dunia yang memang sangat tersohor sekali, yaitu India, kemudian Yunani, kemudian Romawi. Dari empat itu menjadi rujukan perkembangan kepemimpinan berikutnya, sehingga ada yang disebut dengan sistem teokrasi, kemudian juga ada sekuler, kemudian juga ada oligarki, monarki. Teokrasi seperti sistem kerajaan yang memang masih kuat, kita wajib seperti di Inggris, Belanda, Jerman, dan masih kuat juga. Kemudian juga ada sistem-sistem oligarki yang juga masih berkembang, yaitu dengan pendekatan-pendekatan kekuasaan. Kemudian juga monarki yang memang masih menganut sistem keturunan, dan sampai saat ini juga berkembang sistem yang sangat demokrasi, dan dalam hal ini adalah sistem kepemimpinan yang masih presidensial ya. Itu yang sangat kenal di sejarah kepemimpinan dunia. Itu pemimpin yang memang sudah menuntaskan tentang dirinya, dalam hal ini menundukkan musuh-musuh dalam dirinya, egoisme dalam dirinya. Tapi prinsip yang perlu kita pegang adalah Satyam Epa Jayate, bahwa kebenaran itu pasti akan menang di semua rentang zaman ini. Tapi bagaimanapun di Hindu kita mengenal catur Mahayuga, ada 4 zaman yang dalam dinamika kepemimpinan itu, yaitu Satya Yuga, kemudian Dwara Yuga, kemudian Satya, Kerta, kemudian Dwapara, kemudian di Kali Yuga. Itu persentasenya di awal-awalnya pemimpin itu masih jujur, murni, tidak kena pengaruh apapun, punya kekuatan, kemudian kebenarannya mulai merosot. Sehingga di zaman Kali Yuga ini kepemimpinannya masih hedonis, mengedepankan materialisme ya, sebagaimana yang tertuang di dalam Niti Sastra bahwa di Kali Yuga Kali Tanhana Luhya Sang-Yang Mahadana, bahwa di zaman Kali Yuga ini yang paling memegang peranan adalah materi, atau yang kita sebut sekarang lah uang gitu ya. Ya, kalau mengacu kepada Weda ya, dari Sruti, Smriti, kemudian Sila, Acara, Amanah Stuti. Dari Sruti itu dari Weda, dari Catur Weda, semuanya terdapat ajaran-ajaran kepemimpinan. Kemudian ke bawah yaitu Weda tambahan, Wedangga, semua itu juga ada kutipan-kutipan atau bait-bait mengenai kepemimpinan. Tapi belakangan yang sangat praktis seperti Atta Sastra, Niti Sataka, kemudian juga Niti Banda, Niti Praja, semua mengajarkan tentang ajaran-ajaran kepemimpinan. Saya kutip aja di Atta Sastra, misalkan diungkapkan Praja Suka Mrajana, Prajaja hitam, Natma pria hitam rajana, Prajanam tu pria hitam. Artinya bahwa
kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja, kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan raja. Kemudian tetapi apa yang menjadi kesukaan rakyat itulah yang akan mensejahterakan raja. Ini sejalan sesuai yang tertuang dalam kitab Kekawin Ramayana Suka Nikangrat. Inti dari ajaran kepemimpinan itu adalah membuat rakyatnya sejahtera, gemah limpah, loh jinawi. Konsepnya di sana agawe sukaning wong lain, membuat rakyat bahagia, membuat rakyat ceria. Itu yang menjadi prinsip sekali, menjadi yang esensial di dalam pemimpin. Anak-anak milenial sekarang yang hebat itu, kalau ini akronim ya, hebat itu yang pertama humanis, bahwa pemimpin itu adalah mampu memanusiakan manusia, tidak diktator, tidak melakukan tekanan-tekanan, tapi masyarakat merasa diayomi, merasa dilindungi, merasa dipeluk, sejalan juga dengan aspek kemanusiaannya. Dia ingin cinta kasih, dia ingin kasih sayang, dia ingin juga dipeluk oleh pemimpinnya, sehingga memang pemimpin itu harus humanis. Kemudian hebat E-nya itu pemimpin harus etik ya, harus etik, memegang etik. Prinsip-prinsip moralitas seorang pemimpin perlu kita pegang teguh, bahwa pemimpin yang memang sudah etiknya bagus, dia akan hadir di tengah-tengah masyarakat, dia akan tampilannya yang santun, yang sopan, tidak ngomong kasar, tidak menghina, tidak berbau sara. Kemudian hebat B-nya itu pemimpin harus bijaksana. Nampak pemimpin yang bijaksana itu ketampilannya akan menjadi orang-orang yang karismatik. Dia mampu memilih situasi apapun. Dia kapan dia harus mengambil tindakan tegas, kapan dia harus menegakkan hukum, itu bijaksana sekali. Kapan dia harus memang merespon masyarakatnya untuk hadir di tengah masyarakat, seperti angsa atau bebek, memilah baik dan buruk, dia situasinya harus mengambil dengan tepat. Kemudian hebat A-nya akuntabel. Pemimpin itu harus akuntabel, mempertanggungjawabkan keuangan negara ini harus akuntabel dia. Berapa dia punya uang, segitu dia harus pertanggungjawabkan, sehingga dia pemimpin itu akan tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan negara. Dalam hal ini akan melakukan tindakan dengan korupsi, kemudian makar, kemudian juga memperkaya diri sendiri, tidak ya, itu akuntabel. Kemudian juga yang terakhir itu hebat itu yang adalah transparansi. Transparansi penting kepada publik, kita buka kepada masyarakat bahwa apa yang kita sudah laksanakan, regulasi, peraturan yang kita laksanakan, utamanya yang berhubungan dengan keuangan, utamanya berhubungan dengan sistem kepegawaian seperti kolusi, nepotisme, itu KKN tidak akan terjadi. Itu transparansi. Sekecil apapun, 1 rupiah pun uang itu memang harus dipertanggungjawabkan, harus transparansi kepada masyarakat. Dengan kecepatan teknologinya, utamanya di smartphone-nya, itu bisa kita jadikan guru di dalam memimpin diri kita sendiri. Apapun yang hadir di smartphone, yang di gadget itu sebenarnya adalah tampilan bagaimana juga kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Apabila kita sudah mampu memanajemen diri dulu, yang terpenting adalah memanajemen diri kita sendiri, baru kita akan mampu memimpin orang lain. Mari kita belajar ke dalam dulu, kuasai diri dengan cara apa? Perkuat juga modal pendidikan kita, utamanya memperkuat modal ekonomi kita. Dalam hal ini di Hindu kita mengenal adanya catur purusarta, material itu kita kokohkan dulu. Kita harus memegang modal agama dan budaya. Ini penting, sehingga kita dengan agama dan budaya kita menjadi orang-orang yang punya karakter, mempunyai spiritualitas yang tinggi, sehingga nanti anak milenial bagaimanapun dinamika perkembangannya, tetap agama menjadi spirit. Menjadi segara, menjadi lautan, menjadikan jiwa seluas samudra. Menjadi segara,
Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Almi Laksani pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Salam Warta Merah. Negara kesabaran jiwa menjadi samudra, menjadi segara, menjadi lautan, menenteramkan sumpah. Menjadi lautan, menjadi segara, manusia mulia, berhati samudra. Menjadi samudra, menjadi segara, manusia utama, berhati Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.